Seperti biasa ya Bu ya, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, anak-anak kita, keluarga kita semua, orang tua kita mendapatkan ampunan, wasilah dari kesalehan kita, zikir-zikir kita, istighfar yang kita baca. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa taubatan abdal zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala dalam kitab Salamul Fudhala karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani pada halaman ke-67 terdapat sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu ad-dunya lil ibrah la lil imarah wa khalaqallahu al-umra lil ibadah la lit tana'umi wa khalaqallahu al-mala lil infaqi la lil insam wa khalaqallahu al-ilma lil amali la lit tafarruqi wal jidali. Pertama, khalaqallahu ad-dunya lil ibrah la lil imarah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia itu untuk
mengambil pelajaran. La lil imarah, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk kesombongan. Kata adunya bisa juga disebut dengan alam semesta. Alam semesta terdiri dari dunia, merupakan bagian dari alam semesta, langit dan apa yang ada di antara keduanya, itu disebut dengan alam semesta. Di dalam Al-Quran, kata alam semesta itu disebut dengan kalimat as-samawatu wal ardu wa ma bainahuma. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat 20 kalimat. Kalau kita teliti, kalau kita hitung, nanti kalau sambil tadarus kita hitung ya, kalimat as-samawatu wal ardu dalam Al-Quran itu ada berapa. Kalau dalam suatu keterangan itu ada 20 kalimat as-samawatu wal ardu wa ma bainahuma, terdapat di dalam 15 surat di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pada hari ini kita bahas itu terdapat di dalam surat Maryam ayat 65. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Itu salah satu dari 20 kalimat. Kemudian salah satu dari 15 surat yang terdapat kalimat alam semesta. Rabbus samawati, dialah Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menguasai, tapi Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Hakikatnya kita jadikan pelajaran bahwa itu merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan kemahabesaran Allah. Kita jadikan pelajaran. Fa'budhu, maka sembahlah Ia, sembahlah Allah. Wastabir li'ibadatihi, dan teguhkanlah kesabaran, kokohkanlah kesabaran, kuatkanlah kesabaran di dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Ada kata wasbir, ada kata wastabir. Beda artinya. Ada penambahan to dalam kalimat itu. Kalau wasbir artinya sabar. Kalau ada penambahan to, bedanya ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf menunjukkan penambahan arti. Itu kaidahnya. Apa bedanya, gimana? Lebih kuat kesabarannya, lebih teguh, lebih kokoh lagi kesabarannya dalam beribadah kepada
kepada Allah. Kemudian kalimat sabar. Sabar sering kita dengar kata sabar itu ada berapa tingkatan? Sering ya Bu ya? Sabar itu berapa? Tiga ya? Ini berapa? Hah? Alhamdulillah nggak ngantuk ya. Berarti Ibu tahu ini 5 ini ya, bukan 3 ya. Berarti 3 kesabaran ya. Ini mesti 3 apa bukan nih? 5 ya. 3 ya. 3 kesabaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, meriwayatkan suatu hadis dari baginda Rasul, sabar itu ada 3 ya. Pertama, sabar dalam apa? Musik. Yang kedua, sabar dalam ibadah dan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam apa? Dalam menahan nafsu. Sabar dalam masing-masing derajat pahala ganjaran yang Allah berikan itu beda-beda masing-masing tingkatannya. Jadi kalau kita sukses, lulus, sabar dalam tingkatan yang pertama, apa tingkatan utama tadi? Musibah. Itu Allah akan berikan ganjaran sebanyak derajat sebanyak 300 derajat. Subhanallah, nggak bisa dilogikakan. Logika kita nggak sampai. Kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, yang mau melaksanakan kesabaran atas musibah, Allah kasih derajat 300. Jaraknya seapa? Apa dari sini ke BPJS? Jaraknya enggak jauh. Jaraknya itu antara lapisan bumi dengan langit. Luar biasa. Bukan dari sini ke BPJS enggak, atau dari sini ke CCM cuma dekat ya. Jaraknya antara satu dengan yang lain itu bersejarak antara lapisan bumi dan langit. Luar biasa. Otak kita mah nggak nyampe ya. Jadi kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman itu luar biasa. Kemudian naik lagi, sabar apa tadi? Dalam ibadah, dalam ketaatan. Itu 2 kali lipat dari yang tadi. Sekarang itu 2 kali lipat. Berapa? 600 kali lipat. Kalau kita bersabar dalam taat, bersabar dalam ibadah, berusaha untuk istiqomah. Karena perjuangan meneguhkan hati dalam beribadah untuk istiqomah kepada Allah itu sangat sulit. Makanya khairul amali adwamuha wa in qalla. Yang penting dawamnya, yang penting istiqomahnya. Ibadah itu walaupun sedikit, yang berat itu kan istiqomahnya. Makanya kita mohon kepada Allah supaya Allah membimbing kita, menunjukkan kita, menuntun kita agar kita bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah. Nah, jaraknya beda antara sabar yang pertama dengan sabar yang kedua. Jaraknya itu antara lapisan bumi dengan batas ketinggian arsy. Tahu arsy Bu? Apa yang terbayang di pikiran ibu-ibu nih kalau mendengar kata arsy? Ya? Ya, Allah bersemayam di atas arsy. Dikirain ini apa? Daun kelapa yang kering itu namanya, itu keraras. Nah, itu mah keraras ya.
Jadi betul, Allah bersemayam di atas arasnya. Jadi aras itu menurut paham akidah ahli sunnah wal jamaah, aras itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, yang berupa singgasana, kemudian berbentuk seperti kubah, kemudian memiliki tiang-tiang, kemudian dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Haqqah ada tuh keterangannya, ayat 17. Apal pasti ibu-ibu ya, sering dengar. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Apal ya? Sering dengar kan? Nah, itu menjelaskan tentang arasnya Allah. Wal malaku ala arjaiha, dan para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu terdapat 8 malaikat menjunjung tinggi arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Itu penjelasan tentang arsy, salah satu dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-umru lil ibadah. Ya, sebentar lagi kita ringkas aja ya. Sebenarnya ini butuh penjelasan yang lebih banyak lagi waktunya, ya, lebih luang lagi kesempatannya. Jadi khusus kedua mah kalau pembahasan tentang itu banyak yang melebar, tapi tetap fokus terhadap bahasannya. Al-umru lil ibadah la litana'um. Umur itu untuk beribadah, bukan untuk berfoya-foya atau menyia-nyiakan umur untuk enak-enakan, berleha-leha. Dalam kitab Sirajut Talibin juz kedua halaman 96 telah diriwayatkan sebuah hadis, warwal Hasan an Imran bin Husain, dan telah meriwayatkan Imam Hasan dari Imran bin Husain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah kafahu Allahu kulla mudnatin, wa man inqata'a ila dunya wakalahu ilaiha. Kata baginda Nabi, man inqata'a ila Allah, barang siapa yang menghabiskan umurnya, menggunakan kesempatannya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, jabahullah kulla mu'natin, niscaya Allah akan mencukupinya dari segala kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian wa man qata'a ila dunya, dan barang siapa yang menghabiskan waktunya, menyia-nyiakan umurnya, ila dunya, untuk dunia, wakalahu ilaihi, tanpa memperhatikan akhirat, tanpa mementingkan akhirat, maka dia akan menjadi budak dunia. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala Az-Zujjaj, dan Syekh Imam Az-Zujjaj berkata, wa man ittaqa wa athara halal, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah
wa asarul halal dan mencari rezeki dengan jalan yang halal, wasabru ala ahlihi dan bersabar atas keluarganya, fatahallahu alaihi in kana dzalika, maka Allah akan membuka kemudahan baginya apabila ia memiliki kesulitan atau kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terus masih banyak lagi ulun dari kitab Nashihul Ibad. Kemudian yang dua lagi apa? Allah menciptakan ilmu untuk beramal. Yang terakhir Allah menciptakan, bukan dulu sampai di sini, mungkin di lain waktu ya, di lain waktu kita bisa menjelaskan lagi lebih panjang lebar lagi. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.